Kalau saya, karena saya alumni terbaik, lulusan terbaik, itu jasa saya pajang di situ. Alumni terbaik, angkatan saya terbaik, lulusan terbaik dari Fakultas Hukum UKI. Setiap orang datang sini bisa ambil itu. Karena memang saya lulusan terbaik. Dan saya bangga sebagai mahasiswa cum laude dari UKI. Itu contohnya. Dan saya pajang di situ. Tapi kan orang lain belum tentu seperti saya. Pak Jokowi itu belum tentu seperti saya. Katanya kan ijazahnya ditunjukin tapi tidak bisa dipoto. Alat buktian. Tapi ini katanya nggak ditinggalkan gitu. Jadi good news or bad news only God knows. Kabar buruk atau kabar baik hanya Tuhan yang tahu. Jadi kembali kepada masyarakat, apa yang dikejar apabila ijazahnya palsu? Dan sekiranya tidak palsu, apa juga yang dikejar? Kan gitu. Roy Suryo terlapor, Rismon Sirait terlapor dan sebagainya. Kalau misalnya laporannya, misalnya kita tidak tahu siapa pelakunya, dalam lirik memang begitu. Tapi kalau ini kan dia tahu pelakunya siapa. Roy Suryo, Rismon Sirait, kemudian dokter yang dari siapa itu? Yang siapa namanya? Dokter yang dari PKS ya? Tidak disebut. Jadi saya itu biarlah dipikir dengan matang apakah laporan ini berguna apa tidak itu loh ya. Kalau memang ijazahnya palsu, terus terang nama baik daripada universitas UGM itu dipertanyakan. Demikian juga lembaga negara, kepanitiaan wali kota, gubernur dan presiden sangat patut dipertanyakan. Berarti selama ini apa kerjaan mereka? Ada, jelas ada pelanggaran hukum, yaitu memalsu dokumen publik. Itu dan bisa dipidana 15 tahun. Kayak itu dengan transparansi informasi publik. Apakah dia dipidana 15 tahun? Kita puas. Dipidana 15 tahun, apakah puas? Setelah itu apa yang kita dapat? Kenapa kita tidak berpikir Indonesia sudah baguslah dibangun oleh Pak Jokowi? Di Sumatera ada tol, di Jakarta, di Kalimantan, di Papua gitu, sudah dibangun tol. Ya memang karena kita menginginkan seperti itu. Kalau misalnya bicara mengenai kebohongan, waktu dia mau gubernur DKI Jakarta juga bohong, mengatakan apa sih kehidupan Jakarta, susah napas, banjir dan macet, kan gitu kan, bisa mengatasi banjir dan macet kalau dia jadi gubernur DKI, kan itu dulu janjinya. Terus ada mobil SMK, ternyata bukan mobil SMK, ternyata mobilnya Pak Rudi dari bengkel resmi, tapi dibuat ini seolah-olah mobil SMK, kan begitu kan. Nah kalian yang memilih dia, sudah sukses gubernur, sukses juga jadi presiden 2 kali. Jadi presiden 2 kali, tidak ada juga mobil SMK, tidak ada juga mengatasi banjir, tidak ada juga mengatasi macet. Kemudian dibawa ke Kalimantan Tengah, dibikinlah 9 nawacita Soekarno. Tahu-tahu berpindah ke Kalimantan Timur, kalian juga pilih dia lagi. Tapi walaupun kalian ikut pemilu, saya kan walaupun tidak ikut pemilu, saya mengatakan ya itu yang dipilih orang itu, ya itu presiden kita, itu presiden saya loh. Walaupun kalian yang milih, terus terang saya nggak ikut milih tuh. Tapi yang dipilih kalian itu akhirnya yang terbaik. Begitu loh, karena itu konsep pemilu. Mayoritas adalah suara rakyat, kan gitu kan. Karena kalian memilih dan dia menang, ya itulah presiden kita. Itu bisa dikatakan karena sudah lama, bisa juga lupa gitu. Bisa menjadi penyebar informasi palsu. Apalagi mengatakan dosen pembimbingnya si Pak Kasmujo ya. Tapi Pak Kasmujo tidak ada dalam apa namanya perkuliahan atau, tapi skripsi bukan skripsi yang ditunjukkan, tapi tesis. Kapan dia S2 ya? Kalau saya sih berpikirnya, cuma kalau saya amat-amat ya. Kalau Roy Suryo CS masih jauh pembuktiannya untuk. Nah, oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Sekarang kita akan membahas di mana Kamarudin bongkar ijazah Mulyono nggak ada di UGM. Oke teman-teman, mari kita baca komentar di bawah ini. Betul, sebetulnya perbuatan keonaran adalah Jokowi. Bongkar terus ijazah palsunya Jokowi dan Gibran demi kebenaran NKRI.
Bila pemalsuan dokumen masuk kategori kejahatan, maka perlu diproses hukum agar tidak terjadi kejahatan yang sama kemudian hari. Mantap Pak Kamarudin, lanjutkan sampai Gibran dimazulkan supaya cepat selesai dan negara ini akan maju. Kalau benar pernah kuliah sampai lulus, pasti sangat bangga, suruh tunjukin ijazah. Tapi kalau enggak pernah kuliah, ngaku-ngaku pernah kuliah, tapi pegang ijazah, yang pasti tidak akan berani tunjukkan ijazahnya. Kalau bapak memang lulusan UGM, tapi kalau ada orang yang mengaku atau pemalsuan harus dipidana. Jokowi nggak punya ijazah, kalau ada pasti bermasalah. Yang mau ditunjukkan apa tak punya, yang ada pengacara. Biar negeri ini aman, biar rakyat tidak gaduh terus, mohon tangkap dan adili segera Jokowi. Wahai pejabat, sadarlah. Tapi yang jadi bukti bahwa Jokowi bikin untung negara menggunakan konstitusi. Betul, tapi kenapa Pak Jokowi susah banget ya? Berarti memang ijazah Jokowi palsu. Ia memalukan. Pasti tidak akan, karena tidak pernah kuliah. Baru kali ini ada lulusan UGM tapi takut setengah mati memperlihatkan ijazah ke publik, seperti orang yang melakukan pencurian yang takut setengah mati memperlihatkan hasil curiannya. Habisi saja Pak semua pejabat yang ijazahnya palsu. Betul Pak, mantap, itu baru jujur. Semangat Pak, jadi orang jujur, lulusan terbaik dari UGM. Semoga tetap perjuangkan kenegaraan rakyat dan muat lihat sandiwara keluarga Joko. Jika seorang pejabat negara yang jujur, pasti menunjukkan ijazahnya, karena ijazahnya adalah nyawa dari perjuangan nyata. Dia pernah belajar dari tempat kuliahnya sebagai bukti. Anak-anak se-Indonesia sangat mendambakan untuk berkuliah di UGM. Lah ini lulusan UGM, bahkan malah tak mau memperlihatkan ijazahnya UGM-nya diidentifikasi. Kuat bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Ayo Pak, kumpulkan kekuatan Bapak bersama masyarakat, ungkap ijazah bermasalah. Rakyat mendukung Bapak. Apakah sebaiknya semua fasilitas negara ditarik sampai ijazahnya terbukti asli atau tidak? Wajar dong kita sebagai rakyat ingin tahu orang-orang yang dapat fasilitas negara. Intinya sih, kira-kira mati tidak bisa menutupi NKRI karena rahasia milik Allah, bukan kura-kura yang sudah mati. Katanya ijazah S1 UGM sudah disita polisi. Polisi sekarang umpetin, benar tidak? Amanlah, kuat bayar sana sini. Semoga ada yang mendapatkan jalan keluar dari permasalahan negeri ini yang dihebohkan oleh kebohongan satu orang. Orang mah kalau benar-benar ijazah asli sesuai dengan kuliah yang resmi, daftar hadir, SKS, skripsi dan sidang skripsi, lulusan pasti bangga menunjukkan ijazahnya asli. Aku suka abang ini, pintar, takut akan Tuhan. Bung, lebih baik dilepaskan saja si Jokowi itu, nggak usah mau jadi pengacaranya. Jangan sampai laik berantuk dengan rakyat. Saran ke Kamarudin, kalau tahu tidak ada, sebaiknya
digugat jangan dikoar-koar. Jokowi tak punya muka dan harga diri, banyak halunya. Yang memalsukan ijazah dan gelar itu kan di RTTCS. Mereka kan memalsukan ijazah di pasar-pasar. Negara dan rakyat dipermainkan. Mulyono Jokowi dan Fufafa nipakan Runa Mulyono Jokowi. Beda bang, kan memang punya ijazah UGM beneran lah. Jokowi nggak punya ijazah UGM, yang aslinya kok di ijazah SMA UGM serta buku nikah, semua foto dokumen itu kan jelas palsu. Kalau asli mestinya fotokopi Jokowi sendiri. Pak Jokowi masuk kabinet elit yang caci maki jadi apa? Oke teman-teman, sekian channel kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.